Nah, di bursa sekarang ini yang lagi hot itu adalah saham-saham sektor teknologi. Betul? Benar, benar. Nah, sektor teknologi itu ada chartnya sekarang, ya. Jadi bursa memberi data mengenai sektor teknologi namanya IDX Tekno. IDX Tekno. Nah, ini dia, ya. Ini adalah sektor baru. Kenapa kok baru? Karena datanya baru mulai dari sini, Pak Ibu. Coba kita bandingin sama misalnya mining ya, properti itu udah panjang-panjang. Tapi kalau tekno ini masih baru. Nah, apa aja? Memang betul sih, memang betul saham tekno itu lagi hot. Kenapa? Ini dia uptrend banget ini. Ya, nah ini ya. Dan sekarang tekno lagi sideways. Ya, sideways. Dan karena tekno itu lagi sideways, maka otomatis bandnya udah mulai kelihatan meruncing. Ya, ini dia meruncing. Nanti eventually at one point ya karena dia lagi sideways maka dia banyak akan meruncing seperti ini ya ting 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 ting. Nah ketika sideways banyak meruncing maka otomatis pada suatu titik akan terjadi sebuah breakout ya itu sudah hukum alam sudah kayak kita pencet selang air ujungnya bisa nyembur. Nah, nyemburnya itu bisa ke utara atau ke selatan. Nah, berhubung ada hukum alam berikutnya namanya time frame, yaitu semakin besar time frame, semakin kuat trennya dan semakin kecil time frame, semakin volatile gerakannya atau semakin lemah trennya. Nah, ketika kita lihat weekly-nya seperti ini, ya, mari kita lihat gimana tren monthly-nya. Kalau tren monthly-nya memang belum banyak sih, karena ini kan masih baru ya. Nah, ini dia. Ya, untuk awal ini trennya masih uptrend. Betul, Pak Ibu? Betul? Betul. Nah, artinya gampang-gampang aja toh. Kita pakai simple logic, ya, logika sederhana. Kalau monthly-nya uptrend seperti ini, ya, dan ini weekly-nya lagi sideways seperti ini, dan kalau sideways dia akan breakout pada suatu titik akan breakout, maka dengan monthly uptrend ketika nanti weekly-nya breakout nanti kecenderungannya breakout-nya akan ke utara atau amit-amit ke selatan. Coba siapa yang tahu? Utara dong. Utara dong. Ya. Dan coba lihat daily gimana? Ya, ini dia. Daily-nya memang sideways terus. Ya. Gak apa-apa, tapi kesimpulannya adalah saham-saham teknologi itu trennya lagi uptrend. Kemudian berikutnya saham-saham apa aja yang lagi yang terdaftar di sektor teknologi, gampang, tinggal di Google aja. Ya. Bentar, tunggu. Tinggal di Google aja. Ya, tinggal di Google aja. Tunggu ini dia, ya. Daftar saham teknologi Indonesia di BEI ya. Ini dia. Ya, banyak kan ya. Simak saham-saham teknologi bla bla bla. Mana ini ya? Ini dia, klik kontan. Ya. Simak saham-saham sektor teknologi pilihan para analis. Ya, apa aja sih? Kita cuma perlu daftar sahamnya aja kok. Oh, di sini enggak ada. Tidak ada. Coba yang lain apa ya? Investor.id. Nah, ini udah ketemu. Ini udah ketemu. Ada berapa itu? 17. Betul ya? Nah, ada 17. Oke. Kemudian kita udah nemu daftar sahamnya. Dan sekarang kita mau pilih saham-saham mana aja yang chartnya bagus. Oke? Dari situ kita perlu namanya AMI Broker. Ini dia. Ya. Di AMI Broker ini
Jadi Bapak Ibu, Anda tidak harus mempraktekkan ini. Kalau enggak Anda tahu gimana cara memilih sahamnya. Oke. Di Ami Broker ini ada sebuah fitur namanya watchlist. Ya. Dari sini kita cuma tinggal bikin aja watchlistnya kayak gini. Klik kanan. Ini watchlist, ya. Anggap aja namanya IDX Techno 17, nggak usah gitu ya, 17. Ting. Ya. Kemudian lihat di sini, mana itu? Ini ya, IDX Techno 17. Nah, kemudian tunggu. Ya. Kita masukin satu persatu. ATIC, DCII, DIVA, ya. Gimana caranya? Ini dia, ATIC. Tinggal dimasukin ke watchlist di sini, Pak Ibu. Ya, klik kanan, masukin ATIC. Nah, ini dia nongol ATIC di sini. Kemudian DIVA. Ini, keren DIVA ini. DIVA. Kemudian apa lagi? DCII, DMMX. Dari mana kamu? DCII. Oh, Makanya aku nggak mau yang kayak gitu. Kemudian Kalau nggak ada udah. DMMX. baru datang dia. Aku udah semangat dari tadi nungguin dia. Bentar. Tuh kan bosan aku. Kemudian Bapak Ibu, tunggu ya, mending lebih cepat aja ya. Daftar saham teknologi di BI. Investor ID. Kemudian ada lagi namanya ANV. Lagi suspend ini. Kemudian GLVA. Ini dia, ya. Dan begitu seterusnya. Ya, kita nemu sahamnya apa aja, kita masukin ke watchlist di MiBroker, kita masukin di satu kantong di sini ya. Dan saya udah kumpulin semua dalam sebuah apa tuh watchlist. Ini ada Tekno di sini. Setelah terkumpul di sini ya, dan isinya ini semua. Oke. Maka kita tinggal milih aja. Bentar, ini dihapus dulu aja deh. Nah, ini dia, ya. Tinggal milih aja dari semua saham-saham di sektor teknologi ini, mana aja yang chartnya bagus-bagus. Mari kita mulai dari namanya ATIC. Ting. Aduh, nggak enak. Jelek. Ya, kenapa kok jelek? Karena volumenya kecil banget. Cuman 1,7 M. Ya. Lagian ini fibernya merah, ya, nggak menarik. Kemudian berikutnya DCII kena suspend. Kenapa? Karena naiknya kenceng. Kemudian yang lain DIVA, ya. DIVA ini bagus ya, distribusi voucher Nusantara. Daily kayak gini, udah mulai meruncing pen-nya. Kemudian mari kita cek gimana weekly-nya. Ting. Super uptrend. Ya. Gimana monthly-nya? Ting. Super uptrend juga. Ya. Berarti DIVA ini punya prospek bagus. Dah, simpel gitu aja. Pak Adi, saham apa yang punya prospek bagus, Pak? Yaitu adalah saham yang daily, weekly-nya monthly uptrend. Nah, paling minim satu wis lah. Ya. Dan monthly dan DIVA ini ya, menurut Anda gimana prospeknya ini? Ini uptrend nggak ini? Monthly-nya ini? Uptrend, Pak. Uptrend ya. Berarti ini saham ini punya prospek bagus. Tapi nggak enaknya apa? Ini loh nggak enaknya. Berapa nih volumenya? Cuman 503 juta, Pak Ibu. Nggak menarik. Jangan dulu beli ini. Oke, tenang aja. Masih banyak yang lain kok. DMMX. Mau beli? Nggak mau saya. Ketinggian udah. DMMX ini,
naiknya udah terlalu tinggi dan terlalu cepat, Pak Ibu. Dan dia ini at one point ya, dalam suatu titik dia akan terjadi sebuah koreksi, Pak Ibu. Gimana caranya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari naik terus dan naiknya hijau tebel-tebel, Pak Ibu. Apakah boleh beli ini? Ya boleh, kalau Anda penasaran. Tapi kalau saya sendiri saya nggak mau. 5 hari naik terus, nggak mau saya. NV, nggak jalan. Galva, nggak jalan. HDIT, keren HDIT ini ya. Boleh juga ini ya. Lihat ini, saham ini sangat-sangat volatile, Ibu. 9,4%. Dan udah 2 hari ini, ya, ini sahamnya ini arah terus ini, yo. Gila. Ini dia. Tuh, 1 hari kemarin berapa? 25%. Arah. Besoknya naik lagi 12%. Tunggu. 12%. Ini dia ya. Berarti dalam 2 hari saham ini naik 37%. Jadi kalau hari ini dia ARB alias turun 7%, ya mohon maklum lah. Jangan kesenangan ada saham saben hari naik terus ya, karena sesuai dengan hukum alam. Lagi, apapun itu yang naiknya terlalu cepat dan terlalu tinggi, maka koreksinya cenderung akan dalam, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya coba di HDT sih. Wih, keren juga ya weekly-nya HDT ini ya, termasuk uptrend nih. Coba gimana monthly-nya? Boleh juga dia HDT ini ya. Ini loh, band-nya loh udah mulai menekuk ke atas, Bapak Ibu. Ya. Mulai nekuk ke atas band-nya ini, ya, monthly. Berarti saham ini punya peluang punya prospek cerah ini besok-besoknya. Cuman sekali lagi nggak enaknya apa? Nggak enaknya volumenya cuman 3 miliar. Ini dia. Ya. Bapak Ibu, kita tidak boleh memicingkan mata atas saham-saham yang volumenya kecil-kecil seperti ini, meskipun saya nggak tertarik untuk masuk. Ya. Sekali lagi, seperti saya pernah bilang, saham-saham yang sekarang ini jadi mainstream kayak TPIA, PRPT, INKP, TKIM, banyaklah. Doit, Harum, ya. Dulu saham-saham ini ketika dia pertama kali jalan, itu volume mereka sangat kecil sekali. Ya. Tapi paling enggak dengan chart seperti ini kita bisa melihat bahwa HDIT ini punya prospek cerah dalam jangka menengah dan jangka panjang. Ya. Yes, betul. Average daily-nya masih kecil. Ya. Oh, list teknologi bisa di-list di HPX ya? Iya, oke, terima kasih. Saya baru tahu. Terima kasih masukannya, Wina. Kemudian berikutnya, kios. Dahsyat kios ini. Ya, kios. Daily-nya udah mulai meruncing gini ya, udah mulai mekar gini ya. Ancang-ancang mau nyembur, mau muncrat. Dan ini kemungkinan besar kecenderungannya muncratnya ke utara. Karena apa? Daily-nya udah mulai kelihatan muncrat nih band-nya ini. Oke, ini daily. Mari kita lihat gimana weekly-nya. Oke, bagus juga ya weekly-nya ini ya. Super uptrend nih weekly-nya. Kemudian mari kita lihat gimana monthly-nya. Woi, kios ini Bapak Ibu punya peluang besar untuk jadi multi-bagger alias bisa naik belasan, puluhan, bahkan ratusan persen ke depannya. Kenapa kok bisa tahu? Gampang. Ya. Sebentar. Sebelum saya jawab, apakah ada yang tahu kenapa kok kios ini punya peluang besar untuk bisa naik puluhan bahkan ratusan persen? Coba siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Chart weekly sama monthly bagus. Oke, yang lain?
Iya betul Pak Oho. Jawaban gampangnya adalah karena ini loh weekly monthly-nya loh udah bandnya loh ini udah mulai mekar. Ini loh. Ini mekarnya ke utara, betul? Iya. Iya betul, sudah. Cuman lihat itu aja cukup. Ya, lihat dari bandnya aja cukup. Iya. Ya, nggak perlu ya kok volume besar ya bagus lagi, tambah bagus lagi. Udah bandnya mekar, volumenya gede. Nah, ini dia, ya. Kalau volume itu adalah indikator tambahan, Pak Ibu ya. Tapi indikator utamanya, kalau mau lihat prospek saham bagus ke depannya, itu adalah dari band-nya. Band-nya udah mulai mekar. Apalagi mekarnya itu terjadi pada time frame di monthly. Iya. Oke. Apakah ada yang bingung? Coba. Kalau ngerti, tolong bilang ngerti. Kalau bingung, tolong bilang bingung. Ngerti Pak. Ngerti ya? Ngerti. Betul, monthly-nya memang satu di sini ya, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi naik turunnya itu naik terus Pak Ibu, uptrend. Lagian nggak perlu ngeliatin candle-nya, lihat aja band-nya itu loh. Ya, band-nya itu loh, udah mulai mekar band-nya. Iya. Ya, udah itu aja lah. Nggak perlu ngecekin PR-nya berapa, PBV-nya berapa, prospeknya gimana, bisnisnya apa, bosnya namanya siapa, ngapain dipikirin? Lagian kalau Anda nemu sebuah saham yang bagus fundamentalnya, bagus manajemennya, prospeknya bagus, PR-nya murah, PBV-nya murah, ya, year on year growth-nya, profit-nya tinggi, naik terus. Kalau Anda nemu saham seperti itu, ya, apakah yang fundamentalnya bagus seperti itu? Apakah ada jaminan 100% pasti bahwa itu saham bakal naik harganya? Belum tentu sayang. Ya, tapi kalau kita udah ngeliat dari band-nya ini aja, udah mulai mekar seperti ini, apalagi indikator tambahan, ya, indikator tambahan. Ini volume gede. Ini volume gede volumenya. Loh. Semakin tinggi fibernya, artinya semakin tinggi pula, semakin besar pula volumenya. Ya, udah bandnya memekar ke atas, ditambah lagi fibernya tinggi-tinggi, wah itu dahsyat itu. Ya. Oh ya, tadi Marco tanya, Pak, ATR-nya tinggi Pak ya? 78% Pak ya? Iya, tinggi banget. Kenapa kok tinggi banget? Karena apa? Ini loh. Karena dia pakai monthly. Kalau monthly otomatis dia ngitung rata-rata selama 20 bulan sebelumnya. Ya. Kalau daily berarti 20 hari sebelumnya. Kalau weekly berarti 20 minggu sebelumnya. Ya. Otomatis semakin besar time frame yang Anda pakai untuk beli, semakin besar pula spread-nya. Ya. Alias gampangnya semakin besar pula risiko yang Anda tanggung. Ya. Ngerti Pak Ibu ya? Ngerti ya? Ini loh, ATR tinggi loh Mas. Ini loh Mas, ATR Mas. Nah, ini ATR. Loh, berapa Mas ATR-nya Mas? 78%. Oke, berarti kita sudah nemu satu saham sektor teknologi yang punya prospek bagus. Ya, artinya bisa naik belasan, puluhan, bahkan ratusan persen ke depannya. Ya, apa itu pertama? Kios. Oke. Setuju Pak Ibu? Setuju. Oke, mantap ya. Kemudian berikutnya LMAS. Oke lah LMAS ya. LAK, ini juga boleh LAK ini ya. Ini boleh LAK ini ya. Tuh, udah mulai meruncing bandnya itu ya. Kemudian cek D. Waduh, ini D-nya cuman 3 miliar nih volumenya Pak Ibu. Kok jadi begini sih? Skip ya, jangan dulu. Ya, jangan dulu. Oke, kemudian berikutnya MCAS. Woi, ini dia MCAS ya. Bagus ini MCAS ini ya. Hari ini berapa naiknya? 8,8% Pak Ibu. Tuh. Weekly. Super uptrend, monthly. Sangat uptrend ya. Sangat uptrend.
Oke, sangat uptrend. Tapi apakah saya mau beli sekarang MCAS ini? Tidak. Kenapa? Udah ketinggian. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah simulasi ya. Kenapa? Anda hanya perlu lihat band-nya aja, ya, band-nya aja. Oke, mari kita simulasikan. Misalnya, mulai tanggal 26 Februari. Ya, ini dia, 26 Februari. Ya, kan candle merah kan? Nah, oke, mari kita lihat dari situ. 26 Februari. 26 Februari. Oke. Ting. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Bapak Ibu, Anda udah lihat kan ini ya? Band-nya udah mulai mekar, betul? Ya. Kemudian, mari kita lihat gimana perjalanannya hari demi hari, minggu demi minggu. Oke, kita anggap aja pakai daily aja deh, ya. Gak usah peduli dicekin berapa pernya, PBV-nya, fundamentalnya gak usah dicekin, ya. Udah lihat band-nya ini cukup deh, ya. Berikutnya, apa yang terjadi? Kalau kita cuma lihat band-nya aja, meskipun ini merah ya, turun harganya ya. Ya, coba kalau kita lihat band-nya udah begini, kemana arahnya? Tunggu sebentar. Ini saya gerakkan candle-nya hari per hari, Pak Ibu ya, hari per hari, supaya Anda bisa melihat gimana pergerakan candle-nya, Pak Ibu. Anda silakan fokus di candle ini ya. Nanti candle ini akan naik turun, Pak Ibu ya. Ting, ting, ting. Nah, itu dia. Ya. Kelihatannya bagus ya kelihatannya ya. Wah, bagus ya. Tapi ini udah turun, Pak Ibu. Ting gini ya. No. Berapa turunnya? 3,2% di sini. Ya, dalam 1 bulan. Berikutnya, ya. Ting, 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 ting. No, itu dia. Itu dia. No, itu dia. Ya. Turun lagi itu 4,4%. Ya. Bapak Ibu, sekali lagi, ini adalah arti bahwa meskipun Anda punya atau tahu saham ini punya prospek bagus ke depannya, ya, tapi jangan harapkan perjalanannya itu bakal mulus kayak jalan tol, ya. Tetap volatile, Bapak Ibu, ya. Yang penting adalah Anda tahu bahwa saham ini punya prospek bagus, ya. Sekali lagi, meskipun punya prospek bagus, tapi jangan harapkan perjalanannya mulus. Oke, berikutnya. Ting, 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 ting. No. Sempat turun nih. Sempat turun nih ya. Sempat turun nih ya. Nih, sempat turun nih. Nah, berapa turunnya? 8,3%. Sempat turun dulu ini, ya. Berikutnya ting 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 ting. Itu dia. Anda lihat betapa volatilnya gerakannya. Nah, udah habis ya. Sampai tanggal hari ini 19 Juli. Bapak Ibu, kelihatannya ya. Kalau Anda lihat monthly-nya ya, monthly-nya ya. Gerakannya mulus, betul? Ingat ya, semakin besar time frame, semakin kuat pula trennya, dan sebaliknya semakin kecil time frame, semakin apa? Kecil. Volatile gerakannya, ya, volatile gerakannya. Sekarang mari kita lihat, ya, dengan time frame yang sama, ya, tanggal berapa ini? Tanggal 20 Februari, ya. Mari kita ganti jadi daily. Nah, ini dia, daily. Oke. Sama loh ya, 20 Februari ya akhir Februari lah, ya 3 Februari. Ini daily. Oke. Mari kita lihat, apakah perjalanannya mulus? Mulai dari sekarang. Ting, 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 ting. Nah, itu dia. Anda mulai keringat dingin, Bapak Ibu. Ini gimana ini? Katanya kok monthly-nya bagus. Tapi kok ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut harganya turun terus. Ya.
Kemudian berikutnya, ting 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 ting. Oh, ini dia. Sideways terus panjang terus. Lihat loh, Ibu. Ini loh, berapa hari ini? 2 minggu, ada 3 minggu nih mungkin ya. 3 minggu nih, gak jalan loh. Ya. Kemudian berikutnya, ting 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 ting. Nah, ini dia ya. Apalagi gini. Ya, gini. Wow. Apalagi turun gini ya. Waduh, turun gini ya, langsung keringat dingin langsung. Ya, minus 4,4%, Pak Ibu. Ting 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 ting. Lihat ya. Kalau Anda lihat ya, kalau di monthly ya, itu kan semua hijau semua di sini ya. Ya, tapi kalau daily bisa merah, kuning ya, hijau pekat, hijau biasa. Kemudian berikutnya ting 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 ting. No, dia. No. Tuh. Ini dia. 1 2 3. 3 hari berturut-turut ini saham turunnya hampir ARB terus tiap hari. Apakah iman Anda kuat? Apakah iman Anda kuat? Ini dia. Ya, hari ini berapa turunnya? 4,5%. Berikutnya, besoknya. Berapa turunnya? 3,9%. Berikutnya, ting, berapa turunnya? 6,3%. Langsung keringat dingin, Bapak Ibu. Iya. Ya. Dalam 3 hari, turunnya berapa? 14%. Gitu. Apakah iman Anda cukup kuat? Nah, goyang nggak gitu? Besoknya, ting, 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 gitu, langsung ini. Biasanya kalau yang baru belajar, orang nggak punya VBAR, ya, dijual di sini, naik, ya, langsung ngomel-ngomel, komplain gitu, marah-marah ya. Bayangin lah, orang isinya komplain mulu, marah dulu, gimana caranya rezeki datang coba? Berikutnya, ting 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 ting. Loh, turun lagi loh. Ini dia, no, ya. Ya. Udah kelihatan di bandnya ini ya. Udah kelihatan muncul ke bawah, betul? Iya. Betul ya? Ya. Kelihatan muncul ke bawah ya, betul ya? Iya. Tapi karena monthly-nya super trend ya, ingat ya, semakin kecil time frame, semakin volatile gerakannya, dan semakin besar time frame itu semakin kuat trennya, ya. Kemana arahnya Anda tahu. Ya, meskipun ceritanya muncul kayak gini, ya, dan ini VBAR merah ini ya. Kalau Anda pakai daily, Anda harus exit itu. Besoknya, ting, ting, malah naik, ini, ya, 18,4% di sini, ya, 1 hari. Dor. Nah, ini dia. Loh, ini dia. Anda kalau di sini, apakah iman Anda cukup kuat, Ibu? Nah, ini dia ya. Udah 3 hari, ARB terus saben hari ini ya, mentok ini ya, turunnya. Apalagi hari ketiga, ini gap down nih Pak Ibu. Opennya gap down itu ya. Besoknya gimana? Ting 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 ting. Tuh, nah sampai sekarang ini ya. Anda lihat ya, ketika pertama kali beli di sini belinya ya. Dan Anda lihat daily-nya, pergerakannya sangat volatile. Ya, tapi kalau Anda lihat gimana weekly-nya, ting, kayak gini weekly-nya Pak Ibu. Lebih smooth, ya, lebih lembut, lebih rata gerakannya, ya. Dan kalau kita lihat di monthly, lebih mulus lagi. Ya, itulah arti time frame, ya. Sebuah hukum alam yang namanya time frame. Semakin kecil time frame-nya itu semakin volatile gerakannya, dan semakin besar time frame-nya itu semakin kelihatan trennya. Apakah Bapak Ibu mengerti penjelasan saya? Kalau ngerti, tolong ketik mengerti. Ngerti, Pak. Ngerti? Itu sama aja kalau ada orang tanya sama saya, Pak Adi, saham apa yang bagus, yang bisa cuan puluhan bahkan ratusan %. Saya bisa jawab saham apa aja itu sekarang ini, ya. Tapi meskipun Anda tahu saham apa aja itu, belum tentu iman Anda, belum tentu jantung Anda cukup kuat untuk menjalani hari per hari.
Iya. Ngerti ya? Udah Iya. ngerti ya? Ya. Udah ngerti ya? Iya, ngerti. Cuma deg-degan. Nah, itu Pak. Kalau belinya deg-degan, berarti Bapak belinya kebanyakan. Nah, itu dia. Itulah pentingnya konsep power, Pak. Ya, kalau Anda beli saham, siap cut loss, siap rugi, dah biarin aja. Ya, kalau merah out. Ya, Anda punya keikhlasan seperti itu. Anda belinya enggak deg-degan, maka Anda gampang dicariin cuan. Ya, apakah Pak Joseph mengerti maksud saya, Pak Joseph? Jadi Pak, itulah kenapa saya selalu bilang, Anda beli saham harus dan wajib untuk beli sesuai maksimal risiko yang siap Anda tanggung. Ya, kalau belinya sampai muncul deg-degan, berarti cuma satu indikatornya, yaitu Anda belinya kebanyakan. Oke, Pak, kalau saya belinya dikit, Pak, kapan kayanya, Pak? Betul, ya. Semakin Anda siap mental, semakin besar risiko yang Anda siap tanggung, maka tambah gampang kayanya Anda. Itu dia. Sama aja kalau Anda mau tanya sama Valentino Rossi, aku pengen jadi juara dunia MotoGP. Aku pengen beli motornya Rossi. Oke, boleh beli. Tapi jadi meskipun Anda pakai motornya Valentino Rossi yang sama, apakah Anda bisa ngelilingi sirkuit secepat Rossi? Ya enggak. Semua hal dimulai dari yang kecil dulu, start small dulu, ya. Kalau Anda udah ngerti berapa jam terbang, oh ini tuh rasanya volatile, ya. Silakan Anda nambah dana pelan-pelan, ya. Iya. Jangan mimpi langsung instan kaya, langsung instan cuan gede, jangan, ya. Itu semua pasti butuh proses, Pak Ibu. Oke. Mengerti Pak Ibu ya? Kalau Anda memperlakukan saham ini sebagai apa ya? Sebagai lumayanlah dapat uang bensin, lumayanlah dapat uang jajan, mending jangan beli saham Pak Ibu. Kenapa? Karena Anda beli saham itu investasi jangka panjang Pak Ibu. Jangan Anda sekali-kali Anda day trading, scalping, ya. One day trade. Jangan loh ya. Ya, kalau mau nyoba nggak apa-apa, iseng-iseng aja nggak apa-apa, tapi jangan banyak duitnya. Oke, tapi kalau Anda mau serius, Anda harus mikir jangka panjang. Oke, ada yang ngajari sekolahnya nggak apa-apa lah, ini supaya buat nambah uang jajan. Kalau dari awal niatnya seperti itu, maka selamanya bakal cuman dapat duit jajan doang. Ya. Tapi kalau Anda dari niatnya awal untuk invest jangka panjang, ya Anda harus punya pikiran jangka panjang. Ini bukan uang jajan ini. Ya, ini adalah uang untuk investasi jangka panjang. Oke. Jadi lagian day trading, one day trade, scalping, trading singkat dan lain-lain itu cenderung judi, ya Ibu. Kenapa kok judi? Karena Anda pasti ya terekspos dengan yang namanya smaller time frame kecil-kecil. Dan Anda tahu sendiri, hukum alamnya semakin kecil time frame-nya itu semakin volatile gerakannya, Pak Ibu. Nggak peduli Anda belinya pakai chart model apa, sistem apapun, bandar-bandaran, atau pakai aplikasi namanya apapun, yang namanya trading singkat atau scalping, one day trade itu cenderung judi. Kenapa? Karena itu sudah hukum alam. Ya, semakin kecil time frame, semakin volatile lah gerakannya, alias semakin random gerakannya. Itulah kenapa Anda tidak akan pernah bisa apalagi secara konsisten untuk dapat harga terbagus. Nggak bisa. Ya, Anda jangan sekali-kali harapkan ya sekali tekan enter beli door langsung itu bisa naik. Jangan Pak Ibu ya. Nggak boleh itu ya. Nggak boleh ya. Karena Anda terekspos dengan namanya time frame kecil-kecil. Oke. Tapi kan tiap hari cuan, Pak. Mimpi. Mimpinya jangan keras-keras, Pak. Tunggu ya, tunggu sebentar ya.
Ya, oke. Itulah kenapa Anda jangan pernah sekali-kali Anda day trading, oke? Judi itu Pak Ibu. Jangan pernah ngimpi tiap hari saya day trade supaya saya paling enggak tiap hari cuan 1%, 2%, 3% saya ambil. Kalau tiap hari bisa cuan tipis-tipis gitu, maka karena itu kena compounding interest, maka pada akhir bulan saya jadi miliarder. Mimpi terus sayang. Iya. Ya. Saya selama karir saya bertahun-tahun ketemu ribuan orang, belum pernah sekalipun saya ketemu orang yang berhasil di saham tradingnya one day trade. Belum pernah. Oh, mungkin pernah ya. Yang namanya siapa namanya itu? Lupa saya namanya siapa ya. Pernah. Ada. Tapi kalau belajar seperti itu Bu, ya, apalagi Anda pasti baru belajar, 99% gagal. Kenapa? Karena biasanya orang yang nggak mau sekolah, ya, nggak mau sekolah, dia maunya cuman cuannya doang, ya. Tapi kalau loss nggak mau dia. Itulah kenapa kalau orang pertama kali belajar nggak pernah sekolah, ketika cuan tipis diambil, ketika loss gede disayang-sayang, langsung berubah jadi investor dadakan. Ya betul, cuan tipis, tapi kalau loss nggak berani cut loss. Itu repot gitu ya. Oke, berikutnya MLBT. Ya, bagus. Tapi ini monthly-nya udah naik banyak ini ya, nggak mau saya. Metadata, bagus nih Metadata. Ciamik. Ini loh monthly-nya ya, udah mulai mekar ini ya, baiknya ya. NFC, udah mulai naik jalan ini ya. PTSN. Woi, ini dia. PTSN ini punya peluang besar untuk jadi multi-bagger, Pak Ibu. Multi-bagger. Ya, kok bisa? Kenapa? Karena ini loh, dan-nya loh udah mulai mekar. Ya, udah mulai tembus jet line, dan-nya meruncing, ya. Dan ini kemarin bulan lalu volumenya gede, ya. Kelihatannya mulus ya, kalau lihat monthly-nya gini. Tapi kalau Anda lihat gimana daily-nya, ting, tuh, ya, tuh dia, ya. Kalau tanya saya, ya, dan tanya saya, Pak Di, saham apa Pak yang punya peluang besar untuk bisa naik ratusan %? Saya jawab adalah saham namanya PTSN ini, ya. 30 Juni. 30 Juni. Ya, ini dia. Ya. Ini adalah saham yang punya peluang besar untuk jadi multi-bagger. Alias bisa naik puluhan bahkan ratusan %, ya. Tapi kenapa kok bisa begitu? Karena monthly-nya ini mulai itu hijau pekat. Ya, ini udah mulai tembus garis biru ini ya. Ya. Udahlah, percuma Anda mau cariin fundamental gimana ya, percuma. Ya. Karena kalau model kayak gini punya peluang besar untuk jadi multi-bagger. Tapi jangan harapkan perjalanannya bakal mulus, Pak Ibu. Ya, kok bisa? Mari kita lihat. Ya, kalau beli di sini ya, gimana yang terjadi besoknya? Dor. Loh, sempat naik loh ini. Betul nggak? Ya, berapa naiknya? 8,1%. Ya. Kemudian ting. Anda beli PTSN turun kayak gini, pasti udah keringat dingin. Kalau Anda nggak siapin risiko-risikonya. Pak Adi katanya PTSN bagus prospeknya, kok turun Pak? Tambah turun. Tuh. Bulan ini aja ya Pak Ibu ya, bulan ini aja. Berapa turunnya? 12,5%. Ya, kelihatannya mulus di monthly. Tapi mari kita lihat gimana daily-nya. Ting. Bentar, tunggu ya. Ting. Nah, gitu dia, ya. Ini dia. Ketika di sini, ya, ya, ini dia. Tanggal 30, betul? Ya, tanggal 30. Anda katanya beli pakai monthly di sini, ya. Tanggal 30 di sini ya. Sempat naik ini, seret gini ya. Tapi nyungsep Pak Ibu. Gini ya. Seru itu ya.
Cek dulu gimana volumenya. Loh, volumenya cuma 6,6 miliar. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan heran ya dengan saham-saham yang volumenya kecil kayak gini. Karena volumenya kecil, harga dia gampang digoreng, gampang digerakkan. Kenapa? Karena modal untuk menggerakkan saham ini paling cuman ya anggap dikali 4 kali 5 lah. Cuman 30 miliar doang untuk goreng saham ini. Jadi jangan heran nanti suatu hari saham ini tiba-tiba bisa jos gini ya, sampai masuk ke bulan ya, langsung arah langsung. Ya, jangan heran. Nah, ini dia. Tapi kalau Anda belinya pakai daily tetap hold ini ya. Belinya pakai weekly tetap hold ini ya. Ya, jangan beli pakai monthly, oke? Karena monthly itu kelamaan. Ya, monthly itu kelamaan. Maksimal Anda beli pakai weekly aja. Oke? Kemudian berikutnya yang lain. Kalau Anda lihat saham ini ya, LPPF. Menurut Anda saham ini gimana prospeknya? Kalau lihat monthly-nya. Gimana prospeknya? Meruncing, Pak, meruncing. Iya, meruncing. Ketika Anda meruncing dan dia close-nya itu masih bertahan di atas deadline, maka saham ini punya peluang besar untuk jadi multi bagger. Ya. Apapun berita di luar, ya. Apapun beritanya di luar. Ya. Ya, ingat Bapak Ibu ya, jangan ngimpi kalau Anda punya saham yang bagus fundamentalnya contohnya, maka saham itu bakal naik, mimpi lo terus sana. Ya, sama aja kok. Anda nemu saham yang fundamental bagus, itu artinya apa sih? Anda basically ya, pada dasarnya trading itu adalah sebuah seni dari kemungkinan, an art of probability. Ya, jadi kita cari saham yang punya peluang besar untuk naik harganya. Oke, nggak peduli Anda nemu saham itu pakai fundamental, kayak teknikal, kayak bla bla bla, kayak ya kalau Anda nemu saham yang fundamental bagus, maka artinya saham itu punya peluang besar untuk naik. Ya, tapi bedanya kalau Anda mau cari saham yang fundamental bagus, Anda harus bongkar laporan keuangan, ya, ngitung rasio keuangan, bla bla bla, ya, kelamaan, kebanyakan cincong. Ya. Untuk nemu saham yang bagus fundamentalnya, atau intinya adalah saham yang punya prospek bagus atau kemungkinan besar untuk naik banyak adalah cuman lihat monthly-nya aja. Tapi jangan dikira kalau Anda nemu saham monthly kayak gini, ya perjalanan mulus, ya kelihatannya sih enak ini naik terus ini ya. Wah, apa banyak udah meruncing ya. Tapi nanti daily-nya gimana? Set, hari ini ARB, kuat nggak iman Anda? Kuat nggak iman Anda? Kuat nggak? Itu dia. LPPF beritanya rame diakuisisi pengendali baru. Masalahnya saya tidak peduli berita. Oke, saya cuma lihat chart doang. Kenapa? Chart itu nggak bisa bohong, Pak Ibu. TP longsor, kok merah out, Pak. Bukti Pak, scalping dan berhasil. Kalau Anda lihat, ya, kalau Anda lihat interview dia, scalping cuan gede itu ketika mulai periode September sampai awal tahun ini, ya. Sejak itu dia scalpingnya berhasil. Tapi kalau sekarang ini, apakah bisa dia mencetak rekor profit segitu banyak? Almost impossible, Bu Betty. Jangan ngimpi. Ya. Kalau Anda nggak percaya sama saya, coba aja Anda scalping. Ya, coba aja Anda scalping. Coba aja dengan kondisi market kayak gini. Bapak Ibu, IHSG itu adalah gravitasi terbesar market di Indonesia. Ya, ketika IHSG uptrend, ya, Anda mau pakai scalping, mau swing kayak mau fundamental kayak jalan semua itu udah. Jalan semua, ya, nggak tinggal kalau ada monyet aja ya, nunjuk satu teng gini ya, saham gini ya, cuan dia. Nggak perlu pakai fundamental teknikal bla bla bla, ya. Apapun itu, ketika IHSG naik, uptrend, beli apapun, itu 99% cuan.
Ya, tapi ya kalau orang biasa dari awal belajar dia langsung diajarin scalping, menurut pengalaman saya, ketemu ribuan orang keliling di seluruh Indonesia, orang yang baru belajar diajari scalping 99,9% itu gagal. Ya, gagal. Kenapa? Sekali lagi, penyakitnya para pemain saham itu adalah ketika cuan tipis diambil, ketika loss gede disayang-sayang. Hah? Iya, benar. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Ngaku dah. Ya, kenapa? Saya bisa lihat portfolio 700 orang kok. Ya, saya ngerti kok. Saya udah ngerti pola-polanya, Pak Ibu. Ya. Bu Betty, kalau Anda penasaran, ya boleh belajar sama dia. Ya, nanti lihat gimana itu ya. Gimana kabarnya dia, sang scalper itu, di tengah-tengah IHSG lagi gini. Ya. Coba lihat. Tuh. Ya. Satu panjang itu ya. Gimana kabarnya? Bisa dia cuan miliar kayak gini? Sangat kecil kemungkinan. Ya, sangat kecil kemungkinan. Tapi dia ngomongnya saya cuan gede miliaran, ya. Ketika ini loh. Ya, ketika ini loh. Ya. Ini loh ketika ini. Ini loh, ya. Ya. Dia bisa cuan gede miliar kayak gini loh sini. Uptrend. Ya, uptrend. Apalagi dia pakai full margin. Wah, gaspol langsung. Ya, gaspol langsung. Ya, sekali lagi IHSG itu adalah gravitasi terbesarnya market, Pak Ibu. Oke, berikutnya hari ini berarti kita nemu apa? Nemu dua saham ya yang punya peluang besar untuk bisa naik puluhan bahkan ratusan persen. Apa aja itu? Pertama apa? Yellow. Kedua berikutnya apa? Kios. Kok Yellow? Kios. Ya. Apa tadi? Kios sama apa tadi? Kios sama PTSN. Nah, ini. LBBF. LPPF juga. LPPF. Nah, LPPF juga. Ya, apa lagi? Coba ini. Yellow. PTSN. Udah PTSN, sudah. Yellow. Nah, ini gimana Yellow, Pak? Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Ya. Cuma harus hati-hati Yellow ini ya. Kenapa kok hati-hati? Berapa ini volumenya? Berapa volumenya? 7 miliar. 7 miliar, Pak Ibu. Ya. Anda tidak boleh beli banyak-banyak, Pak Ibu. Ingat, semakin kecil volumenya, ya, artinya semakin volatile pula gerakannya. Kenapa kok volatile? Karena semakin gampang pula gorengnya. Kenapa kok gampang gorengnya? Karena untuk menggerakkan saham ini modalnya cuma kecil. Ya, bayangin kalau Anda mau goreng, ini ya, anggap aja kalau goreng saham modalnya itu berapa? Ya anggap aja dikali 5 lah, dikali 5 dari average daily transaction, ya. Berarti kalau ini 7M, ya, Anda punya uang 35 miliar aja, gampang goreng saham ini, ya. Tapi kalau sahamnya kayak gini modelnya, BBRI, berapa itu? Berapa tuh rata-ratanya? 425 miliar, ya. 425 miliar. Siapa yang mau goreng saham dengan modal berapa? 2,5 triliun. Goreng BR. Oke, apakah penjelasan saya cukup masuk akal, Pak Ibu? Cukup bisa terima nggak? Bisa. Oke, mantap ya. Oke, berikutnya. Ini udah jam berapa nih? Jam 2.35 ya. Mari kita lihat, apakah ada saham bagus hari ini? Daily. Ting. Ini sekarang Bapak Ibu udah ngerti
apa aja saham-saham teknologi yang punya peluang besar untuk naik banyak ke depannya. Betul? Betul. Energi ARB. Energi ARB. Oke, tinggal nunggu aja screen selesai. Bapak Ibu, sekali lagi ya, saya hanya mau mengingatkan Anda pakai chart time frame only ya, itu hanya untuk sebagai indikator aja deh. Kira-kira Anda taunya ini kemana arahnya, oke? Anda jangan pernah trading benar-benar pakai monthly, oke? Karena apa? Karena monthly pertama kelamaan, ya kelamaan. Kedua, risikonya terlalu besar sekali. Si Bekti itu ya, dia pakai sebuah aplikasi yang lumayan populer. Ya, Anda pasti tahu lah aplikasi apa namanya. Ya, saya di sini nggak boleh ngomong merek soalnya. Tapi tahukah Anda, kalau orang biasa terbuai dengan apa yang dia omong, ya, dan orang-orang itu, orang biasa itu nggak punya pengalaman, terus dia pakai aplikasi itu dengan harapan bisa cuan kayak Bekti, mimpi. 99% berantakan, Pak Ibu. Iya. Berantakan. Kenapa? Karena dulu saya pernah di sana. Dan saya ngerti gimana akibatnya kalau Anda scalping ya. Apa akibatnya kalau Anda scalping? Oke, selesai. Kasihan orang yang scalping itu, kasihan. MCAS nggak mau saya, telat. Keren, masuk gila keren. Cepin, Cepin ini boleh juga Cepin ini ya. Udah mulai meruncing ya. WM, boleh. Pak Cepin, 6.500 OP. INKP. Ini dia INKP ini boleh nih ya. Boleh nih INKP ini. Boleh INKP ini ya. Boleh. Coba lihat tekin. Boleh juga tekin. Oke, boleh. Kemarin saya udah call INKP kemarin ya. Kemarin ya. Kemarin saya call aja INKP Akra ya. Boleh beli INKP. Pak INKP 7675 operator. Baik, INKP 7675 operator. Ya, 7.700 lah. Kemudian Ali. Ali boleh juga ya. Tahun tren ini. Enggak ada. SNS Karoyan PEX. Volatile PEX ini. INKB bentuknya bagus mana? INKB. Sebenarnya sama sih, tapi kalau secara chart lebih bagus INKB hari ini.
Silo, SNLK, Mulia, HMSP, DGNS, LSIP, LSIP ya, WM. Saya kok gak tertarik ya sama Agri ini ya. Kenapa nggak tertarik? Karena itu lumayan downturn nih Agri ini ya, CPO ya. Gak ada, saya nggak mau call. Friend, malah mending friend malah. Adro ini malah mending Adro malah. WM. Iya mending Adro. Adro ini udah saya call berapa kali ya Adro ini. Ya oke lah, beli Adro, buy Adro, 1250 oke. Adro, ini WSBP nyungsep, gila, ini dia ya. Ini udah harganya turun, volumenya maha besar. Ini dia, gede volumenya, kabur itu. Ya. Langsung tuh yang punya WSBP itu langsung ingat Tuhan ya. Alpi Pharma, LPKR, Yellow itu saking sayangnya volumenya kecil banget. Arto, INPC. Oh, Tins, WM. Ini Agi ini AM-nya udah jalan. Enggak deh. Oke, Pak Deddy. Have a nice day, Pak. BGTG. Dahsyat ini ya. Pak Riza, Anda punya BGTG, Pak. Let your profit run, Pak. Saratoga. Enggak deh. Hoki. UNTR tidak. IKSP belum. SCMA belum. Luar SCMA ya. WM. Saya malah cenderung ini malah. BOW SMA ini. Boleh nih BOW SMA ini ya. Surya Citra. Daily, weekly. Oke, kita tunggu dia mantul dikit aja dulu ya. Kita pengen meraba di mana sih supportnya, di mana sih bottomnya. PTBA, ini dia PTBA. WM. Yo, tadi saya udah call Adro ya, sama aja. Yang punya Adro jangan beli PTBA, oke? Bull, IPTV, Antam. Yes, nanti saya upload. WM. Wait. Beli Antam. Buy Antam 2640 OP. Buy Antam 2640 OP. Ya, sama dengan Tins, Pak. Jadi kalau udah punya Tins, jangan beli Antam atau beli Inco. Oke. Ya. Tins, Inco, Antam, ya, beli satu aja. ACST sangat volatile. Chan boleh oke. BABP ini bakal ngegas ini ya, ketika dia bisa tembus line. BPAI masih oke, MDK, BPJA, Sakwis lagi BPJA. Kenapa BPJA penting, BPRI penting? Karena
Karena BC. Ush, Temas ini keren amat Temas ini. WM. Boleh juga Temas ini ya. Cuman nggak enaknya apa? Volumenya cuma 7,9 miliar. Apakah saya pernah call Temas ya? Pernah ya? Sebentar, cek dulu. Temas. Oh, pernah, tanggal 16. Tanggal 16, ketika masih 280. Oke. Tanggal 15, Pak. 288, Pak. Iya, tanggal 16. Tanggal 15 Juli juga. 15 Juli 288. Sekarang berapa? 294. Oke lah, setuju saya. Beli ini ya, tapi Anda belinya jangan banyak-banyak ya, oke? Anda belinya maksimal berapa ya? Temas. Satu lantai berapa ya? 294 100. Anda belinya maksimal 10 juta aja deh ya, jangan banyak-banyak, oke? Anda belinya 10 juta aja, jangan banyak-banyak. Oke? Buy Temas. Ya, buy Temas 294. 294. Buy Temas 294 OB Max buy hanya 10 juta aja, dilarang lebih. Oke, tidak boleh beli banyak-banyak. Oke. Makra naik 39%. Mari ini udah pernah saya call ya, Mari ini ya. Pernah ya? Pernah ya? Pernah kok. Saya call Mari di mana dia? Tanggal 12 Juli di 326. Sekarang berapa? 374. 12 Juli. Oh, saya call di sini. Ya, saya call di sini. Besoknya turun 3%. Santai aja, kan fibernya kuning kan. Besoknya balik ke modal. Naik, tambah naik lagi. Selamat yang punya Mari, oke? Gudang garam, aduh, Armstrong gudang garam. Loh, ARB gudang garam ya. 7%. SA ini boleh nih, SA ini. BWM. Boleh nih. SA ini BO win sayang. Boleh nih. Buy on weakness SA 392. Buy on weakness SA 392. MLPT juga ini keren ya, MLPT. Multipolar teknologi. Sebentar. Masa nggak ada multipolar di teknologi? Bentar, tambah dulu aja. Symbols. Oh, ada multipolar. Oh iya, ada. Ada teknologi multipolar. Berarti Bapak Ibu, ada satu tambahan lagi. Saham teknologi yang punya peluang besar untuk jadi multi-bagger. Itu apa? Multipolar. WM. Oh, sebentar. M-nya ini udah jalan multipolar nih ya. Iya, udah naik banyak ya M-nya ini. Ketika pertama kali kibar hijau di sini ya. Ketika mekar pertama kali di sini ya. Naik terus ya. Ya, jangan deh. Kalau penasaran pun ya jangan banyak. IPCM. Gila, keren ya IPCM ini. WM. Keren IPCM. IPCC. Iya, sama juga. Mari hold Mari. Budian punya Mari ya? Iya Pak, punya Mari. Mantap. Jadi Bu, Anda sekarang udah nambah jam terbang. Bahwa butuh kesabaran untuk sahamnya naik dulu. Betul Bu? Iya betul. Iya. Jangan Sempat sekali-kali. saya biarkan. Gimana Bu?
sempat turun, tetap di Iya, hold. betul, santai aja. Kalau VIBOR-nya nggak merah, boleh di hold. Ya, amit-amit sampai merah ya. Iya Pak, siap Pak. Oke. Selamat Bu, Anda telah menambah level Bu. Siap, insya Allah. Oh iya, BBN ini keren amat BBN ini. Keren amat BBN ini. BBNI, ya, BMRI, BBRI, BBCA. Dari bank-bank besar yang jalan itu cuman BBNI doang. Mending kita tunggu aja yang lain deh. Jangan call bank besar dulu deh. Karena BNI, Mandiri, BMRI, ya itu chartnya sama semua. Ya, jadi kalau ada satu yang jalan dan yang lainnya nggak jalan, itu aneh, Pak Ibu. Ya aneh ya. Jangan dulu ya, tunggu dulu ya. Tunggu mereka pada jalan serempak, baru kita beli. Ya. Ini simple logic kok ya, logika sederhana kok. Ya, ini dia. BNI, BMRI, ya kemudian BBRI, ya kemudian BBCA, ya itu gerakannya mirip semua Pak Ibu, mirip semua. Ya, jadi nggak peduli masing-masing punya fundamental masing-masing. Kalau satu jalan, yang lainnya itu harus ikutan jalan. Kalau enggak, berarti itu ada yang perlu dicurigai itu ya. Udah jam 2.52 ya? Oke, berarti udah close berarti. Sebentar, apakah saya ada catatan lagi? Oke, screening udah, BBS, oh ya, oke. Oh ya, ini Bapak Ibu ya. Saya ada satu lagi Bapak Ibu ya. Cara pilih saham yang VIBOR-nya hijau. Caranya adalah Anda tinggal lihat aja ya, saham apa yang lagi jalan hari ini. Oke. Kalau Anda mau milih saham sendiri, ya, kalau Anda mau milih saham sendiri, mau cari saham yang VIBOR-nya hijau kayak ya, atau kuning kayak yang bagus kayak chartnya mulai bandnya udah mulai mekar kayak, ya. Anda cuma tinggal lihat saham apa aja yang hari ini jalan. Contohnya kayak gini, top 20 ya, stok lagi jalan. Iya. Gainers misalnya, ya gainers. Apa aja tuh saham itu? Oh. Ini dia, ya. Ini dia. Nah, ya banyak saham-saham yang top gainers itu yang volume kecil-kecil ya. Kenapa? Karena saham-saham kayak gini berhubung volume kecil-kecil, maka sekali lagi gorengnya gampang. Ya, itulah kenapa naiknya bisa sampai belasan sampai puluhan persen satu hari, Pak Ibu. Dari sini Anda tinggal lihat ya saham mana aja yang VIBOR-nya hijau. Ya, baru Anda tapi Anda harus cek dulu ya berapa volumenya ya. Contohnya ini ya kayak BGTG ya atau IPCM. Ya, baru Anda lihat cek chartnya masing-masing di Taurus Chartbot. Oke? Kemudian apa? BGTG. Sebentar tunggu. BGTG. Ya, tunggu dulu. BGTG. Slash T, BGTG. Kenapa kok BGTG? Karena hari ini lagi masuk ke screening top aktif. Kok di apa? Buy alerts. Pot. Slash T, BGTG. D. Nah, itu dia. Tapi kok telat ini ya? BGTG ini telat. Ya, kalau weekly oke lah. Tapi kalau weekly hari Jumat aja. Oke. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Nggak ada? Pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri dulu Zoom kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akan upload rekamannya di grup.
tolong ditunggu ya. Besok libur ya. Jadi sampai ketemu di seminar kita hari Jumat besok. Have a nice day. Thank you, Pak Adi. Thank you, Thank you, bye-bye. Pak Ade. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Thank you Pak Adi. Selamat